Kita ke ranah kriminal. Usai ditangkap karena mengedarkan narkoba dari Rutan Salemba bersama warga binaan lain, pesinetron sekaligus terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah dengan keamanan super ketat. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan bersama 5 terpidana lain. Para terpidana dipindahkan dengan kondisi mata tertutup. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti bilang Amar Zoni masuk kategori warga binaan high risk atau berisiko tinggi sehingga pengamanan berlaku super ketat. Tiba di Nusa Kambangan, terpidana Amar Zoni akan ditempatkan di lapas super maksimum sehingga pengamanan diterapkan super ketat. Tujuannya untuk melindungi lapas rutan dari peredaran narkoba dan gangguan lain agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa. Beberapa kategori memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi tidak pandang bulu, siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas super maksimum Nusa Kambangan. Minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Inilah permintaan maaf pesinetron Amar Zoni pada tahun 2023 usai kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan Amar Zoni di kasus narkoba saat itu menambah daftar panjang ikut sertanya Amar Zoni menggunakan barang haram tersebut. Di tahun 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap dan direhabilitasi. Namun tak jera, ia kembali melakukan kejahatan serupa. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Yang terakhir, kali ini Amar Zoni terlibat peredaran narkotika dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat saat dirinya sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun sejak kembali tersandung kasus narkoba tahun 2024. Dalam razia narapidana ditemukan barang bukti sabu dan ganja. Pada saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ sehingga mereka saling tuding. Untuk sabunnya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Tergolong warga binaan dengan resiko tinggi, hari ini Amar Zoni dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan dengan pengamanan super ketat. Akibat kasus ini, Amar Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Terpidana Amar Zoni menjadi terpidana berisiko tinggi sehingga dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pengamanan diterapkan super ketat bagi Amar. Lalu apa makna terpidana high risk ini sehingga harus diterapkan pengamanan super ketat? Kami diskusikan ini bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Reza dengan Tifa, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Awalnya sebatas penyalahguna dan sekarang melakukan pengedaran bahkan di dalam lapas sampai berstatus terpidana berisiko tinggi. Wajarkah kemudian penanganannya sampai seperti ini terhadap Amar Zoni, Pak? Wajar, tapi saya ingin melanjutkan istilah high risk itu tidak hanya sebagai sebuah resiko tinggi bagi Amar Zoni, tapi juga merupakan kegagalan level tinggi bagi otoritas pemasyarakatan. Karena ketika kita kemudian menyebut Amar Zoni ini sebagai pelaku kambuhan, residivis, bahkan naik kelas dari penyalahguna menjadi pengedar, maka sesungguhnya terbuka alasan bagi kita untuk mempertanyakan
program pembinaan bagi narkoba, bagi napi narkoba yang selama ini digadang-gadang, dimiliki dan diselenggarakan oleh otoritas pemasyarakatan, efektivitasnya seperti apa? Kemujarabannya seperti apa? Sayang beribu sayang, saya pribadi tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini karena hingga saat ini sepengetahuan saya, otoritas pemasyarakatan, yang saya maksud berarti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ataupun pemerintah secara umum, tidak pernah menyajikan data tentang tingkat residivisme di kalangan napi narkoba kita. Jadi, itu saya katakan tadi, ini mujarab atau tidak, efektif atau tidak, atau bahkan mungkin ada atau tidak sesungguhnya, tidak pernah terjawab. Nah, soal itu kita akan coba elaborasi nanti. Tapi dengan pendekatan, statusnya sudah terpidana high risk, kemudian pemindahan, kita lihat visualnya dengan kondisi mata tertutup, memang harus seperti itu, Pak? Saya memahami bahwa high risk dalam konteks ini bisa dipahami sebagai dua hal. Pertama, Amar Zoni ini tersangkut masalah yang serius, yaitu narkoba. Keberadaan Undang-Undang Psikotropika memberikan alasan kepada kita untuk memposisikan masalah semacam ini sebagai masalah yang memang serius dan harus disikapi secara luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya khawatir bahwa Amar Zoni ini komorbid, bahwa di samping punya masalah obat-obatan, mungkin ada masalah-masalah kejiwaan lainnya. Jangan sampai yang bersangkutan dengan kondisi komorbid alias punya gangguan berganda macam itu, akan melakukan perbuatan berbahaya, baik perbuatan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Nah, paling tidak atas dasar dua hal ini, saya memaknai high risk yang dikenakan kepada Amar Zoni. Dengan status sedemikian rupa, maka menurut saya memang sudah sepatutnya yang bersangkutan dikirim ke lembaga pemasyarakatan sifatnya khusus untuk memastikan tidak melakukan perbuatan yang berbahaya, dan juga lagi-lagi untuk memastikan tidak ada akses bagi dia untuk melakukan jual beli atau menggunakan narkoba pada ditambah lagi ini kan penyalahgunaan sudah berulang kali dilakukan Amar Zoni dan sekarang levelnya udah naik lagi nih ke pengedar. Maka yang Anda singgung tadi masalah pembinaan itu yang jadi PR sekarang kalau begitu. Ironis ya bahwa kita membayangkan di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan ini menjadi lingkungan yang steril, menjadi lingkungan yang menyehatkan, yang bisa merehabilitasi, yang bisa mengubah tabiat seorang narapidana. Tapi secara getir harus saya katakan bahwa kasus ini seolah mengirimkan sebuah fakta kepada kita bahwa lingkungan penjara justru menjelma sebagai lingkungan kriminogenik. Di dalam lingkungan kriminogenik semacam inilah Amar Zoni mendapatkan sumber daya yang baru, membangun jejaring yang baru, membangun keterampilan jahat yang baru, dan seterusnya. Ini memang merupakan ironi. Ironi yang terjadi justru ketika penjara disengaja atau tidak, direncanakan atau tidak, menjelma justru sebagai lingkungan krimogenik, lingkungan yang melahirkan pelaku-pelaku kriminal. Sehingga kalau Anda membaca posisinya Amar awalnya sebatas penyalahguna dan sekarang pengedar, memang seberbahaya itu efeknya dan tidak bisa main-main saat ia ditangkap dan proses pembinaan di lapas itu. Semestinya pertanyaan itu bisa terjawab sekali lagi kalau kita punya data. Kemujaraban, efektivitas, residivisme di kalangan napi narkoba kita seperti apa. Tapi data itu tidak kita punya. Sehingga saya hanya sebatas bisa mengatakan, saya ulangi, kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa otoritas pemenjaraan atau otoritas pemasyarakatan telah gagal membina seorang narapidana kambuhan bernama Amar Zoni, sekaligus lingkungan penjara justru menjelma sebagai lingkungan kriminogenik, lingkungan yang melahirkan kriminal. Itu gambaran getirnya. Baik, itu pelajaran berharga untuk kita cermati bersama untuk kemudian hari. Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore, Pak. Terima kasih.